Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Yang sama-sama kita hormati pimpinan majelis Ustadzah Irma. Kalau beliau sebut nama saya lengkap, saya nggak bisa sebut nama beliau lengkap. Ustadzah Irma. Kemudian para ustadzah yang lainnya dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa bertemu untuk pertama kali di dalam pembukaan majelis tafsir ya. Ada permintaan dari Ustadzah Irma untuk saya membahas tafsir Al-Quran. Sama seperti di Al-Atiq juga, saya diminta untuk membahas tafsir Al-Quran. Cuma kalau di Al-Atiq itu bermula dari Al-Fatihah, tapi kalau di majelis ini kita akan mulai dari surah-surah pilihan, surah yang biasa kita baca tapi banyak diantara kita tidak memahaminya. Maka yang akan kita mulai adalah tafsir surah Yasin, dengan harapan apa yang senantiasa kita baca kita semakin paham dan kita semakin mendapatkan manfaat dari apa yang kita baca. Karena Al-Quran itu diturunkan bukan hanya sekedar untuk dibaca, tetapi untuk diapakan? Untuk diamalkan isinya. Dia akan menjadi petunjuk kalau kita bisa memahami apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau cuma baca, bagus memang baca Quran itu berpahala ya. Tetapi kalau kita tidak paham isinya, maka tujuan Quran sebagai hudan linnas itu tidak terwujud ya. Makanya majelis ilmu yang membahas tentang ayat-ayat Quran adalah majelis ilmu yang sangat berkah. Qurannya berkah, apalagi kalau dibahas makna-maknanya. Afala yatadabbarunal Quran, kata Allah. Kenapa kalian tidak mentadabburi Al-Quran? Nah, Al-Quran ini baru akan mendatangkan banyak manfaat kepada manusia ketika maknanya itu ditadabburi. Jadi ibu-ibu sekalian, ada beberapa ada beberapa aktivitas berkaitan dengan Quran. Kalau kita baca sendiri itu namanya tilawah. Kalau bacanya bareng-bareng kemudian nanti yang salah dibenerin namanya apa? Tadarus. Tapi kalau kita baca, kita pahami, kita hayati maknanya, itu namanya tadabbur. Ya. Nah, inilah yang akan kita lakukan. Mengulas tafsirnya, kemudian kita mentadabburi maknanya. Maka itu akan mempunyai banyak manfaat, insya Allah. Baik, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita mulai dengan surah Yasin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim, tanzilal azizir rahim, litundhira qauman ma
حضر آباؤهم فهم غافلون. Oke, 6 ayat dulu ya kita baca. Baik, ibu-ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, Allah memulai surah ini dengan huruf potong ataupun huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah adalah huruf yang ketika dibaca, dia dibaca sepotong-sepotong. Ada ya, ada sin. Jadi dibacanya bukan yasa tapi ya sin. Nah, itu namanya huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah. Di dalam Al-Qur'an ada beberapa surah yang dimulai dengan huruf muqatta'ah. Dimulai dengan Alif Lam Mim Al-Baqarah, Alif Lam Mim Ali Imran, terus sampai Alif Lam Mim Ra, ada Alif Lam Mim Shad, Alif Lam Ra, kemudian Shad, Qaf, Nun, Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad, Yasin, Toha, dan sebagainya. Nah, itu namanya huruf muqatta'ah. Nah, ibu-ibu sekalian, di dalam huruf muqatta'ah ini jangan dianggap tidak ada hukum tajwidnya. Saya yakin Ustazah Irma sudah ngajarin. Ya itu pendek, kemudian sin itu mesti dibaca berapa harokat ibu-ibu? 6. Apa hukumnya? Nah, yang jawab Ustazahnya, pasti benar. Mad lazim harfi mukhaffaf, ya, mad lazim harfi mukhaffaf, ataupun ada yang menyebutnya mad lazim mukhaffaf harfi, sama aja. Kenapa nggak disebut musaqqal? Karena dia nggak ada tajwid, nggak ada gunnahnya di situ, ya, nggak ada bacaan gunnahnya, nggak ada bacaan dengung. Makanya dia dibaca panjang saja, tapi wajib 6 harokat. Jadi jangan pendek ibu-ibu bacanya, ya. Baik. Kemudian surah Yasin ini namanya ada banyak. Di antara nama Yasin, nama surah Yasin adalah Qalbul Quran. Ya. Nama lain kepada surah Yasin adalah Qalbul Quran. Apa itu qalbu? Jantung hatinya Quran. Gitu ya. Kenapa disebut jantung hatinya Quran? Karena isi kandungan surah ini adalah menceritakan tentang hari kebangkitan, ya. Kemudian selain itu di dalam surah ini menceritakan tentang kebenaran risalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Nabi ini dianggap sebagai poros utama dalam alam semesta ini. Artinya sumber kebaikan ada pada baginda Rasulullah. Maka karena isi kandungan surah ini selain isinya tentang hari kiamat, tentang Nabi Muhammad juga dibahas, maka dia disebut dengan Qalbul Quran, hatinya Quran. Nama lain daripada surah Yasin adalah Ad-Dafi'ah. Ad-Dafi'ah artinya yang menolak. Ini bisa menolak segala bentuk keburukan kalau kita baca surah Yasin. Jadi ibu-ibu sekalian, ini surah Yasin banyak faedahnya. Biasa kita baca surah Yasin kalau ada majelis apa tuh biasanya? Majelis tahlil, ya, orang kematian dibacain surah Yasin. Betul nggak tuh? Betul. Kata Nabi memang ada hadisnya, iqra'u ala mautakum Yasin. Bacakan kepada orang yang sudah mati di antara kalian, yaitu surah Yasin. Walaupun ada para ulama yang mengatakan mautakum itu bukan hanya orang yang sudah meninggal, tapi orang yang akan meninggal juga boleh dibacakan surah Yasin. Begitu. Karena akan mengingatkan kepadanya tentang keadaan hari setelah kematian. Begitu. Selain saya tambahkan sedikit, walaupun tidak ada kaitan dengan surah Yasin, kalau orang menghadapi orang yang sedang sakaratul maut dan rada-rada susah,
dibacakan kepadanya selain surah Yasin, dibacakan surah Ar-Ra'du. Surah Ar-Ra'du, ya. Nah, itu bisa dibacakan. Insya Allah nanti sakaratul mautnya lebih mudah. Tapi kalau suami kita masih sehat, jangan sering-sering dibacain. Kalau suami kita nanya, lo ngapain bacain gua surah Ar-Ra'd? Pengen uru-uru gua mati. Iya. Nah, jamaah sekalian, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Baik. Jadi surah Yasin ini punya banyak faedah. Kalau kita punya hajat, kita bisa baca surah Yasin. Kalau kita pengen keselamatan, itu kita bisa baca surah Yasin. Kita pengen lancar urusan, kita baca surah Yasin. Ini banyak bu faedahnya. Sehingga kita kenal dengan istilah ada namanya Yasin Fadilah. Karena banyak khosais, banyak khasiah-khasiah yang disebutkan oleh para ulama yang sudah diamalkan dan mujarab. Begitu ya, mujarab. Baik, itu berkaitan dengan keutamaan daripada surah Yasin. Kemudian ibu-ibu sekalian, apakah surah ini secara umum ada sabab nuzulnya? Secara keseluruhan tidak ada sabab nuzul yang menjelaskan tentang satu surah ini. Tapi ada beberapa ayat yang ada sabab nuzulnya nanti, gitu ya. Karena ayatnya ada banyak, 83. Nah, sebahagian ulama ataupun kebanyakan para ulama menyatakan bahwa surah Yasin adalah surah Makkiyah. Surah Makkiyah artinya surah yang diturunkan kepada Nabi sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Itu namanya surah Makkiyah. Nah, walaupun ada yang berpendapat surah ini pada ayat yang ke-12 itu turunnya di Madinah. Nah, itu pendapat. Tapi secara umum seluruh ayatnya turun di kota di waktu Nabi sebelum hijrah ke Madinah, waktu Nabi berada di kota Mekah. Baik. Oke, sekarang ibu-ibu jamaah sekalian, kita masuk ayat yang pertama. Yasin, ya. Apa artinya Yasin? Ada yang tahu? Apa artinya Yasin? Tidak ada yang tahu maknanya. Kalau kata para ulama dalam kitab-kitab tafsir disebutkan wallahu a'lam. Allah lah yang paling tahu, gitu. Ya. Satu pun daripada huruf-huruf muqatta'ah itu nggak ada yang tahu maknanya. Alif, lam, mim, shad, nun, qaf, lain-lain itu nggak ada yang tahu. Walaupun ada pendapat, ini pendapat ya. Pendapat ini bisa benar, bisa salah. Ada yang berpendapat Yasin itu nama Nabi Muhammad. Sama seperti Toha. Ya. Apa namanya salawatnya tuh? Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Nah, itu kan salawat yang menunjukkan bahwa Toha dan Yasin itu merujuk kepada nama Nabi Muhammad. Tapi ini pendapat, tidak ada hadisnya, gitu ya. Maka kalau ini pendapat bisa benar, bisa salah. Sedangkan ada para ulama yang lain mengatakan bahwa Yasin ini nama Allah. Ala kulli hal kita nggak tahu apa yang hakikinya. Kita serahkan kepada Allah. Dan kalau kita baca dalam kitab-kitab tafsir, setiap huruf dalam Quran itu banyak khasiatnya. Walaupun hanya satu huruf atau dua huruf, itu banyak khasiatnya, Bu. Itulah kemukjizatan Al-Quran. Baik, Yasin, kemudian wal Qur'anil Hakim. Wal Qur'anil Hakim artinya adalah demi Al-Quran yang penuh dengan hikmah. Allah bersumpah pada ayat yang kedua
dengan menggunakan Al-Quran. Al-Quran disifatkan dalam ayat yang kedua ini adalah Al-Hakim. Al-Hakim artinya yang penuh dengan hikmah, atau ditafsirkan oleh Imam Ibnu Katsir al-muhkamul ladzi la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfih. Al-Hakim di sini adalah sesuatu yang pasti, yang tidak ada di dalamnya itu sesuatu yang batil. Di dalam Al-Quran tidak ada satupun yang salah, tidak ada satupun yang batil, yang kita yakini bahwa dia betul-betul adalah firman Allah. Ibu-ibu sekalian, sejak zaman Nabi Muhammad menjadi Rasul dan diutuskan sebagai Rasul, Allah sudah menyampaikan satu ayat. Kata Allah, kalian bikinlah satu Quran yang sama nilainya seperti Quran. Kalian nggak akan bisa. Kumpulkan semua ahli-ahli dalam bahasa, buatlah satu Quran. Kalau nggak bisa satu Quran, buatlah 10 ayat. Kalau nggak bisa 10 ayat, buat satu surah yang mirip atau yang sama dengan Quran, maka kalian nggak akan pernah bisa menandinginya. Nah, sampai hari ini tidak ada orang yang sanggup menandingi sisi kemukjizatan Al-Quranul Karim. Al-Quran nggak mungkin salah, nggak ada salahnya. Itu yang dimaksud dengan Al-Hakim. Ya, Al-Hakim maknanya adalah surah Al-Quran yang tidak ada kebatilan di dalamnya, sedikit pun tidak ada. Makanya ibu-ibu sekalian, tidak boleh ada dalam hati kita keraguan sedikit pun terhadap apa saja yang ada di dalam Quran. Nggak boleh. Walaupun ada hukum yang barangkali berat buat kita. Contoh ya ibu-ibu. Contoh nih, contoh. Jangan marah ya. Di dalam Quran itu ada ayat yang berisi Allah membolehkan laki-laki menikah dengan lebih dari satu perempuan. Ini semuanya perempuan masalahnya. Ya, ada ayat yang berbunyi di mana Allah membolehkan laki-laki menikah dengan lebih dari satu perempuan. Masna wa thulatha wa ruba. 2, 3 atau 4. Boleh nggak tuh? Boleh nggak tuh? Boleh asal jadi suami kita. Tuh kan berat kan ngomongnya. Boleh asal jangan saya gitu ya. Nah ibu-ibu sekalian, itu adalah satu ketetapan dalam Quran yang kita nggak boleh menafikannya. Apaan Quran isinya? Masa laki-laki boleh nikah lebih dari satu istri, sedangkan istri nggak boleh? Ada yang mengatakan itu diskriminatif katanya, pilih kasih, misoginis katanya. Mendiskreditkan perempuan. Nah itu ada kelompok-kelompok yang memperjuangkan hak-hak perempuan sampai mereka menggugat ayat tentang poligami. Nah, ini nggak boleh. Ada memang dalam Quran, nggak boleh kita nafikan, itu ada. Walaupun mungkin tidak semua orang bisa menerimanya. Artinya terserah deh orang lain mau poligami, jangan suami saya gitu, ya enggak? Ya, ini nggak boleh, ya kan? Artinya kita kalau kita nggak, misalkan kita nggak setuju kita dipoligami sama suami, tapi kita nggak boleh menolak hukumnya, gitu maksudnya, ya.
Kalau kata kita kepada suami, kalau abang mau nikah lagi, langkahin mayat saya gitu. Langkahin mayat saya. Nah, jadi itu contoh ibu-ibu. Oke, saya berikan contoh lagi. Ini bagi perempuan nih, saya berikan contoh yang barangkali berat bagi perempuan. Tadi kan poligami tuh. Yang kedua apa lagi? Hak waris. Ya. Walidzakari mithlu hadzil unthayain. Bagi satu laki-laki itu sama bahagiannya dengan dua orang perempuan. Ya. Nah, ada di antara manusia-manusia beberapa adalah segelintir manusia yang mereka menganggap hukum faraid ini atau hukum waris ini tidak adil. Kenapa? Karena harusnya laki perempuan sama. Dia satu, kita satu. Kenapa dia dua, kita satu? Gitu. Nah, ini jangan sampai tuh kita menolak hukum yang ada di dalam Quran dengan alasan tidak adil. Loh, kalau kita bilang Quran nggak adil, siapa yang lebih adil selain Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah yang lebih tahu tentang kehidupan kita di dunia ini. Makanya Allah tentukan laki dapat dua, perempuan dapat satu. Walaupun mungkin ada setengah orang, kan gue kan kakaknya gitu ya. Kan gue anak pertama, gue yang ngurusin mak, gue yang ngurusin bapak, lu masih kecil-kecil gitu. Masa giliran mak bapak mati lu dapat banyakan, gue dapat dikitan, kan gitu. Ada nggak yang begitu tuh? Ada juga yang begitu ibu-ibu, saya nggak nafikan itu ada. Nah, ini adalah satu ujian bagi manusia bahwa di dalam Quran itu tidak ada yang batil, tidak ada yang tidak adil, semuanya adalah hak dan semuanya adalah adil, begitu. Nah, hadirin jamaah sekalian, ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya jelaskan sedikit ya alasannya. Kenapa laki-laki dapat dua, perempuan dapat satu? Nih alasannya. Ini biar kita terbuka ya pikiran. Laki-laki dia punya beban tanggung jawab banyak. Siapa saja yang dia wajib nafkahi? Anak istrinya. Siapa lagi? Orang tuanya kalau masih ada. Siapa lagi? Adik-adiknya kalau memang adiknya itu yang tidak mampu. Gantian ini. Ya. Oke. Karena tanggung jawabnya banyak, maka Allah kasih dia lebihan dikit. Kalau perempuan ada nggak kewajiban memberi nafkah? Perempuan ada nggak? Enggak. Perempuan nggak wajib kasih nafkah ke anak, nggak wajib. Perempuan wajib nggak ngasih nafkah ke orang tuanya? Nggak wajib. Kalau mau dikasih nggak apa-apa, jadi sunnah namanya. Tapi nggak wajib. Tapi kalau orang laki, anak laki, dia punya orang tua yang udah nggak bisa bekerja, nggak dinafkahin sama dia, dosa dia. Tuh orang laki tuh, ya makanya dikasih lebih banyak. Nah, ini contoh ibu-ibu bahwa di dalam Quran itu tidak ada hukum yang bersifat batil. Tidak ada hukum yang bersifat tidak adil. Semuanya adalah benar. Makanya Allah katakan wal Qur'anil Hakim, demi Al-Qur'an yang bijaksana. Bijaksana artinya nggak ada yang salah, begitu. Ya. Kemudian ayat yang ketiga. Innaka laminal mursalin, sungguh engkau wahai Muhammad adalah salah seorang dari rasul-rasul. Ala siratim mustaqim, yang berada di atas jalan yang lurus, ya. Jadi ayat yang keempat, yang ketiga dan keempat ini adalah ayat yang menunjukkan akan kebenaran Nabi Muhammad sebagai utusan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa perlu diturunkan ayat ini? Karena orang-orang kafir banyak yang waktu itu meragukan Nabi Muhammad adalah utusan Allah.
diturunkan ayat ini. Innaka, la, ada lam di situ. Lamnya fungsinya apa tuh? Lamut ta'kid. Itu adalah lam bersifat menegaskan, menguatkan. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar dari kalangan utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala siratin mustaqim, yang berada di atas jalan yang lurus. Siratin mustaqim ini apa? Agama Islam. Di mana kita ketemu perkataan siratun mustaqim? Dalam surah Fatihah ya. Ihdinas siratal mustaqim. Sama dengan ini. Jadi Nabi Muhammad adalah nabi yang berada di dalam jalur yang disebut siratal mustaqim. Nah, dalam Fatihah ibu-ibu kita akan minta ihdinas siratal mustaqim. Bimbinglah kami menuju ke jalan yang lurus. Nah, yang sudah berada di jalan yang lurus itu siapa? Nabi Muhammad. Ayatnya apa? Nih. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Nabi itu sudah berada di jalan yang lurus. Kita minta dibimbing oleh Allah agar berada di jalan yang lurus. Maka kalau kita pengen selamat, maka kita harus ikut siapa? Ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasti selamat. Maka orang yang menjauhi Nabi Muhammad, tidak mau mengikuti ajaran Nabi Muhammad, maka dia pasti akan tersesat. Orang-orang Yahudi, mereka tidak percaya dengan kenabian Nabi Muhammad, walaupun mereka kalau ditanya, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunallah. Kalau kalian tanya kepada orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka ditanya tentang siapa yang menciptakan langit dan bumi ini, la yaqulunallah, mereka akan berkata Allah adalah penciptanya. Tapi ketika mereka diberitahu bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, mereka nggak mau. Kami nggak mau ngikut dengan dia. Kenapa? Dia bukan dari kalangan kami. Dia bukan daripada Bani Israel. Begitu. Makanya orang-orang Yahudi dan Nasrani, karena mereka nggak mau ikut Nabi Muhammad, mereka menjadi orang-orang yang tersesat dan yang dimurkai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ghairil maghdubi alaihim. Nah, al-maghdub itu adalah Yahudi, ad-dallin adalah Nasrani. Kenapa mereka dimurkai dan mereka sesat? Karena mereka nggak mau ngikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ibu-ibu jamaah sekalian, inilah maksud daripada innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Makanya di mana kita bisa dapat ajaran Nabi Muhammad? Di majelis ilmu, ya, bukan di majelis dangdutan, ya, majelis yang sifatnya bersukaria, berfoya-foya dan lain sebagainya. Enggak. Ajarannya Nabi Muhammad adalah dibawa oleh para pewarisnya Nabi Muhammad. Siapa mereka? Para ulamanya. Nabi Muhammad sudah nggak ada, tapi yang mewariskan siapa? Para ulamanya. Maka kalau kita mau tahu ajaran Nabi Muhammad, datang ke majelis ilmu. Nih, yang sekarang kita datang nih, inilah majelis di mana kita mempelajari ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita masih rajin ngaji, insya Allah kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Yakin Bu? Insya Allah gitu. Ya. Oke, baik ibu-ibu sekalian, sedikit tambahannya. Kalau ini berkaitan dengan majelis ilmu ya, kita agak melompat sedikit dari tema ini. Saya mau tegaskan lagi bahwa majelis ini majelis yang penuh dengan kebaikan. Ibu-ibu, Allah menurunkan banyak malaikat untuk mencari majelis yang kayak begini. Ibu-ibu sekalian, setiap majelis yang di dalamnya dibahas ilmu, itu malaikat senantiasa mengepakkan sayapnya dari sejak kita dari rumah sampai kemari, sampai kita ngaji, terus digituin. Ridwan bima yasna,
malaikat buat seperti itu karena malaikat ridho terhadap apa yang kita kerjakan sekarang. Dan rahmat yang turun di sini ibu-ibu banyak. Rahmat yang turun di sini banyak, cuma kita nggak lihat. Ada satu kejadian ini kejadian di Surabaya. Ini kejadian benar. Jadi satu hari ada seorang ustadz yang didatangi oleh seseorang yang orang itu pekerjaannya adalah sebagai rentenir. Tahu rentenir? Rentenir atau Bang Emo, ya, ataupun bangke, oh bangke, bank keliling. Ya, jadi dia nawarin pinjaman, nanti ada bunganya. Nah, itu namanya rentenir. Ada nggak di sini? Ada nggak? Di Menteng ada nggak? Ada ya? Ya Allah. Hati-hati dah tuh ditinggalin, jangan pakai pinjam-pinjam gitu-gituan. Haram. Ibu-ibu, jadi orang ini yang kerjaannya jadi rentenir, itu kan orang yang makan riba ya. Orang kalau makan riba, ya Allah dosanya berat. Kata Allah dalam Al-Quran itu dalam surah Al-Baqarah, kata Allah, "Waman ja'ahu mau'izatan min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah. Wa man 'ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun." Kalau orang yang sudah dikasih peringatan tentang haramnya riba, tapi dia tetap makan riba, dia tetap ngelakuin riba, faman 'ada faulaika ashabun nar. Orang yang kayak begitu, dia akan tergolong ke dalam penghuni neraka. Tuh. Faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Tuh kata Allah. Al-Baqarah 275, baca dah. Mereka akan kekal berada di dalamnya. Tuh. Berat gak tuh? Berat, makanya jangan gampang-gampangin minjem-minjeman. Apalagi yang pakai riba, haram. Nah, kemudian orang ini Bu datang ketemu sama ini Ustadz, tolongin saya mau taubat gitu. Saya mau taubat. Ini Ustadz tahu orang yang datang ini rentenir, terkenal di kampungnya. Saya mau taubat ya Ustadz, tolongin saya gitu. Ini Ustadz nama-nama orang-orang yang pernah bertransaksi riba dengan saya, yang pernah minjem duit sama saya, yang saya pernah ambil duitnya. Ini Ustadz duitnya, tolong bantuin saya pulangin. Kata Ustadznya, baik saya bantu. Habis itu dipulang. Jadi dibantu nih sama Ustadz untuk diselesaikan itu urusan-urusan riba. Kemudian 3 hari setelah itu Ustadz ini dapat kabar kalau orang ini meninggal dunia. Baru 3 hari kemarin. Kemudian meninggal. Ketika orang ini meninggal, Ustadz tersebut datang berziarah ataupun bertakziah, ketemu nih sama melihat apa namanya jenazahnya. Dibuka, dilihat mukanya cakep gitu ya. Meninggalnya ada tanda-tanda husnul khotimah, kelihatan dari mukanya. Ya Allah, cakep banget meninggalnya. Padahal baru 3 hari kemarin dia taubat, minta tolong dibantu. Dia meninggal dalam keadaan yang cakep. Tuh. Pengen nggak Bu kita mati husnul khotimah? Pengen ya. Nah, kemudian setelah itu Ustadz ini jadi bingung Bu. Kenapa orang ini begitu gampang dapat husnul khotimah, padahal seumur-umurnya dia ini suka makan riba gitu. Tapi begitu dia mau meninggal, Allah kasih kesempatan untuk dia bertaubat. Akhirnya dia nggak dapat jawaban, dia cerita sama gurunya, masih satu kampung juga. Ini gurunya seorang Habib. Ya Habib,
saya mau cerita. Beberapa hari yang lalu ada fulan datang ke saya, dia minta dibantu, dia mau taubat. Ini orang rentenir Habib. Tapi setelah itu 3 hari kemudian dia meninggal, dan saya lihat dia meninggal dalam keadaan yang sangat baik. Mati dalam keadaan husnul khotimah. Saya bingung ya Habib, kenapa dia begitu gampang dapat husnul khotimah? Kata si Habibnya ini, kata si gurunya, yang kamu ceritakan itu saya kenal. Saya kenal dengan dia. Pernah satu ketika dia datang ke majelis saya. Tapi dia datang ke majelis saya tujuannya bukan buat ngaji. Ngapain? Dia nyari orang yang minjem duit sama dia. Dikejar sampai ke majelis taklim. Yang minjem sampai ngaji tuh. Dikejar sampai ke majelis taklim karena dia mau nagih. Tapi ketika dia masuk ke majelis saya, dia duduk, Allah bukakan kan pandangannya, ahlul mukasyafah, oh Habib ini. Saya melihat ketika dia duduk, dia mendapatkan rahmat Allah yang turun di majelis saya. Maka sejak saat itu saya yakin satu saat dia pasti jadi orang baik. Dia pasti akan berubah. Maka ketika kamu cerita seperti itu, saya nggak heran. Saya nggak heran. Tuh, Masya Allah. Jadi, kalau Allah sudah kasih rahmat kepada kita, orang yang tadinya penuh dengan dosa, itu bisa berubah, Bu. Kalau Allah sudah kasih rahmat. Sama seperti kisah yang masyhur nih, ada satu orang pelacur, ya kan? Dia lihat apa? Ada anjing kehausan kan? Ini anjing nggak bisa ngambil air. Karena airnya di dalam sumur, dia menjulurkan lidahnya ke tanah, kehausan. Ya. Ini pelacur kesian, maka dengan rasa kasih sayangnya itu, dia turun ke bawah, ngambil air, dia pakai sepatunya, diambil, diciduk, dikasih minum ke anjingnya. 2 kali dia turun, sampai anjing ini hilang rasa hausnya. Habis itu, apa yang terjadi? Nabi katakan dalam hadis yang sahih, orang ini diubah jalan hidupnya menjadi orang yang baik dan dia menjadi ahli surga. Kenapa tuh sebabnya? Karena dia punya rasa kasih sayang dan Allah kasih rahmat kepada dia karena rasa kasih sayangnya itu. Nah, jadi ibu-ibu sekalian, penting kita mencari rahmat Allah. Nah, majelis taklim adalah majelis yang banyak diturunkan rahmat Allah, gitu. Makanya selama kita masih ngaji, masih mau ngaji, insya Allah kita akan jadi orang benar. Yang penting kita istiqomah, ya. Mudah-mudahan dipakai juga ilmunya jadi manfaat. Jadi ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, saya kira sampai di sini saja ya. Ayat yang kelima. 4 ya, ala siratim mustaqim. Udah jam 7.30. Nanti kita sambung lagi ayat yang kelima dan seterusnya. Demikian yang bisa Al-Fakir sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.